Biasanya untuk yang menimbulkan bau itu dari penumpukan pakan di biopon. Untuk penyerapan si pakannya itu kurang ya dari si maggot-maggotnya. Karena terlalu lambat untuk penyerapan biasanya akan menimbulkan dan mendatangkan bau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kita kali ini di sini saya mau sedikit membahas tentang budidaya maggot tanpa bau ya. Kebetulan kemarin ada sedikit pertanyaan dari rekan, dari teman-teman semuanya ya, bagaimana untuk caranya budidaya maggot itu supaya tidak ada bau ya. Jadi di sini saya mau sharing sama teman-teman faktor-faktor yang menyebabkan untuk budidaya maggot BSF itu bisa menimbulkan bau. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan apa aja atau seperti apa untuk budidaya maggot supaya tidak menimbulkan bau, ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya mau sedikit membahas tentang permasalahan bau di budidaya maggot BSF ya. Oke, jadi sumber-sumber yang bisa menimbulkan bau itu biasanya dari pakan ya, atau faktor dari pembusukan pakan itu sendiri ya. Karena di budidaya maggot BSF ini kita menggunakan pemanfaatan sampah ya, ataupun limbah-limbah organik yang umumnya atau utamanya biasanya dari pasar ataupun dari rumah makan ataupun restoran-restoran ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini, ini posisinya siang ya, dan tidak ada untuk lalat sama sekali ya. Biasanya kalau posisinya siang, kalau untuk biopon itu ada bau sedikit aja, itu biasanya lalat sudah pada berkerumun atau sudah pada datang ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk biopon-biopon yang ada di kandang atau di farm Peternak Punya Mimpi, tidak ada untuk lalat sama sekali ya. Bisa teman-teman cek semuanya. Biasanya kalau sudah ada bau sedikit aja, biasanya itu lalat sudah datang untuk berkerumun ya, lalat rumah ataupun lalat hijau. Di sini tidak ada lalat rumah ataupun lalat hijau ya, berarti untuk bau itu tidak ada. Dan bisa teman-teman lihat di sini, untuk medianya itu kering dan gembur ya. Itu dia. Jadi yang bisa menyebabkan untuk datangnya bau itu biasanya karena penumpukan pakan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk pemberian pakan itu jangan sampai menumpuk ya, ataupun terjadi penumpukan ke media ataupun ke kasgotnya, itu biasanya lengket. Itu yang bisa menyebabkan bau ya. Jadi untuk penguraiannya itu telat ataupun lambat ya, jadi akan mendatangkan bau itu biasanya. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk medianya itu kering dan gembur ya, jadi tidak akan ada bau sama sekali. Dan ini untuk kapasitas per 1 meter persegi saya tebar ini sekitar 10 gram ya. Ini baru umur sekitar 1 minggu. Nanti di umur sekitar 10 hari ataupun sampai 2 minggu ya, akan kita bagi dua, biasanya untuk penggemukan ataupun untuk mempercepat pertumbuhan si maggot-maggot ya. Nanti akan kita panen di umur 3 minggu ataupun sekitar 18 sampai 21 hari ya. Bisa teman-teman cek di sini, untuk medianya itu kering ya, tidak ada basah, jadi tidak nempel di tangan ya. Dan untuk maggotnya bisa teman-teman lihat di sini, maggotnya sangat aktif dan sehat-sehat ya. Ini dia. Jadi untuk media kering itu sangat saya rekomendasikan ya buat teman-teman, khususnya para pemula yang mau memulai budidaya maggot, itu diusahakan untuk media itu kering. Jadi tidak akan menimbulkan yang namanya bau ya. Oke, dan faktor kedua yang bisa menimbulkan bau itu biasanya dari penyimpanan pakan ya. Jadi diusahakan untuk
penyimpanan pakan itu menggunakan blong ya, ataupun jika teman-teman tidak mempunyai blong bisa menggunakan pakon seperti yang saya gunakan di sini. Jadi ini untuk pakannya kita tutup rapat ya. Itu dia pakannya, ini limbah dari restoran ataupun dari rumah makan. Jadi terkadang yang bisa menimbulkan bau itu untuk penyimpanan pakan ya. Jadi diusahakan untuk penyimpanan pakan itu kita tutup rapat ya. Bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk pakon ataupun untuk embernya tidak ada tutupnya. Jadi kita tutup menggunakan plastik seperti ini ya, supaya tidak menimbulkan bau. Dan jika ini kita buka, lalat sudah pada datang, biasanya pada berkerumun dan nanti akan bertelur di pakan ataupun di penyimpanan pakan ini ya. Dan nanti akan mengganggu untuk pertumbuhan si maggot jika kita tidak tutup seperti ini. Jadi jika kita tutup seperti ini, itu untuk lalat tidak akan bisa datang ataupun tidak akan bertelur ya. Dan walaupun sudah ada larva lalat hijaunya, itu nanti akan mati ya, dan bisa kita jadikan untuk tambahan pakan si maggot-maggot ya. Jadi teman-teman usahakan untuk penyimpanan pakan itu ditutup rapat ya seperti ini. Jangan sampai ada lubang atau celah yang bisa masuk untuk si lalat itu bertelur. Jadi diusahakan ditutup rapat menggunakan ember ataupun blong ataupun teman-teman bisa menggunakan wadah plastik seperti ini ya. Ini saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Jadi ini dilapis dengan karung supaya tidak sobek untuk plastiknya. Ini dari limbah buah ya, buah-buahan. Dan untuk airnya teman-teman bisa masukkan ke dalam ember, nanti bisa kita kasih ketika untuk media itu kering, teman-teman bisa kasihkan untuk pakan tambahan si maggot-maggotnya ya. Dan bisa teman-teman lihat di sekitaran kandang saya juga tidak ada lalat sama sekali ya. Oke, jadi mungkin beberapa faktor yang bisa menyebabkan atau menimbulkan bau itu, yang salah satunya dari penyimpanan pakan ya, seperti teman-teman lihat tadi. Terus yang kedua, diusahakan untuk di budidaya maggotnya itu teman-teman menggunakan media kering seperti ini ya. Jadi untuk budidaya maggot media kering itu tidak akan ada bau ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini tidak ada lalat rumah ataupun lalat hijau sama sekali ya. Biasanya untuk yang menimbulkan bau itu dari penumpukan pakan di biopon, untuk penyerapan si pakannya itu kurang ya dari si maggot-maggotnya. Karena terlalu lambat untuk penyerapan biasanya akan menimbulkan dan mendatangkan bau ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk maggot-maggotnya itu, dan proses memanennya juga untuk media kering ini sangat mudah dan gampang ya. Jika teman-teman biasanya untuk pemberian pakan ternak itu kan kita paling ambil misalnya untuk pakan ternaknya tidak membutuhkan banyak, kita ambil sekilo ataupun 2 kilo seperti ini, kita akan sangat mudah ya. Itu dia. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu ya video atau konten kita kali ini, sedikit sharing sama teman-teman faktor-faktor yang bisa mendatangkan atau menimbulkan bau ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.